Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Yudarian. Kisah-kisah dari Yudarian nih gigit banget horornya biasanya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Kisah Bidan Ratna di puskesmas desa. Lampu di ruang kerja tua itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Siska, kepala puskesmas, bibirnya berkomat-kamit membaca doa yang semakin terbata-bata, nafasnya mempuru, matanya liar menatap sudut-sudut ruangan. Sesekali ia menoleh ke arah pintu yang tiba-tiba saja berderit meskipun tidak ada angin. "Ratna, maafkan aku. Maafkan aku," bisik penuh ketakutan. Siska tahu ia tidak sendiri. Ya, sudah seminggu ini ia dihantui suara langkah berat di lorong, aroma darah yang menyerap setiap kali ia melewati ruang bersalin, dan bayangan samar seorang perempuan hamil dengan tatapan kosong. Malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki terdengar mendekat, pelan namun pasti. Lalu diikuti suara lain yang membuat Siska merasa darahnya membeku, suara kursi roda yang bergeser sendiri. Siska menjerit, lalu meraih ponsel di meja, tetapi layarnya mati total. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, lampu ruangan padam sepenuhnya dalam gelap. Ia mendengar suara itu lagi, tangisan bayi, samar namun menyayat hati, disusul bisikan lembut namun dingin. "Kenapa kamu lakukan itu, Siska?" Seketika sesuatu menyentuh baunya dari belakang. Siska memutar tubuhnya dengan gemetar. Di sana berdiri sosok Ratna, wajahnya pucat, matanya penuh amarah, dan perutnya yang besar tampak seperti hendak meledak. Darah mengalir dari sela-sela jemari yang memegangi perutnya. Sebelumnya, Ratna duduk di ruang kecil yang menjadi tempat istirahatnya. Wajahnya pucat dan nafasnya terdengar berat. Tangannya mengusap perut yang semakin membesar, sementara tangannya lagi menggenggam sebuah termos kecil berisi teh hangat. Tapi teh itu tidak minumnya, hanya ada lelah yang memancar dari sorot matanya. Bu Ratna, pasiennya sudah menunggu di ruang bersalin," suara seorang perawat memanggil. "Sebentar ya," jawab Ratna lemah, tetapi ia tetap berdiri meski tubuhnya hampir limbung. Selama 12 jam terakhir, ia telah menangani 3 persalinan dan 1 pasien darurat. Tidak ada waktu untuk benar-benar beristirahat, bahkan untuk dirinya sendiri yang sedang hamil tua. Ratna tahu betul resikonya. Dokter kandungan sudah memperingatkan untuk ia lebih banyak beristirahat, tapi ia tidak tega membiarkan para pasien menunggu terlalu lama. Di desa kecil itu, dia adalah harapan baik bagi banyak orang. Di ruang bersalin, seorang ibu muda menangis kesakitan. Ratna berusaha tetap tenang, memberikan arahan lembut, mencoba menenangkan pasien dan keluarganya, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayi itu lahir dengan tali pusar melilit lehernya, dan meskipun Ratna sudah berusaha keras, nyawa bayi itu tidak bisa diselamatkan. Kenapa bayi saya tidak selamat? Apa yang kamu lakukan?" bentak suami pasien. Suaranya penuh dengan amarah bercampur sedih tangis yang tak tergambarkan. Ratna hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia tahu ia sudah melakukan yang terbaik, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Kabar itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Dan hanya dalam hitungan hari, orang-orang mulai bergosip.
Meskipun siapa yang tahu bahwa bayi itu akan lahir dengan pusar melilit lehernya, semua tentu saja di luar kendali Ratna. Katanya sih Bu Ratna sengaja membiarkan bayi itu mati. Iya, aku dengar dia itu salah nanganin persalinan. Gosip itu terus saja membesar dan menjadi lebih buruk ketika Siska, kepala puskesmas itu dengan sengaja menambahkan bumbu kebohongan. Saya juga melihat kalau Ratna itu kurang steril pada saat menangani pasien, ucap Siska di rapat staf. Mungkin, ya, itu memang ada kesalahannya. Ratna hanya bisa diam ketika fitnah itu mulai menyebar. Orang-orang mulai memandangnya dengan curiga. Bahkan pasien yang biasanya datang dengan percaya diri kini mulai ragu untuk memilihnya sebagai bidan. Suaminya, Dimas, mencoba untuk menghiburnya. Kamu tahu mereka salah, nak. Kamu itu sudah melakukan yang terbaik, katanya sambil mengusap pahu istrinya dengan lembut. Tapi kenapa harus begini, Mas? Apa salahku coba? Aku hanya ingin membantu saja kok. Tapi mereka malah menghancurkan aku. Ratna menangis di pelukan Dimas. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Ratna tetap memaksakan diri bekerja meski kondisi fisiknya semakin melemah. Fitnah itu masih membayanginya, tetapi ia tidak punya pilihan. Puskesmas kekurangan tenaga kerja dan dia tahu jika ia berhenti maka akan banyak pasien yang terlantar, meski reputasinya pun ikut menurun lantaran fitnah yang menyeruak. Niat baiknya membantunya tetap memberi energi agar dirinya tetap kuat menjalani pekerjaan itu. Pada suatu malam, setelah menangani seorang pasien darurat, Ratna tiba-tiba saja terjatuh di lorong, tubuhnya kaku dan nafasnya menjadi sangat pendek. Dimas yang datang untuk menjemputnya menemukan Ratna tergeletak di lantai. Dia panik dan memanggil semua orang yang ada di puskesmas, tetapi nyawa Ratna tidak tertolong lagi. Begitu pula dengan jabang bayinya. Ratna meninggal dunia di tempat yang paling ia cintai, tetapi juga tempat yang telah menghancurkannya. Ketika berita kematian Ratna tersebar, tidak ada yang benar-benar peduli selain keluarganya. Orang-orang yang memfitnahnya hanya merasa lega karena masalah kecil mereka telah selesai, atau begitulah yang mereka pikirkan. Ratna dimakamkan di pemakaman desa sederhana pada pagi yang kelabu. Hanya suaminya, Dimas, dan segelintir keluarganya yang hadir. Warga desa yang sebelumnya mengenal sebagai bidan terbaik kini terdiam, tenggelam dalam rasa bersalah yang mereka coba abaikan. Di sela-sela isak tangis Dimas, Siska hanya berdiri di kejauhan, tangannya memegang payung hitam, matanya menatap kosong ke arah liang lahat yang mulai tertutup tanah. Ada sesuatu di dalam dirinya memberontak. Sebuah dorongan kecil untuk maju dan meminta maaf, tetapi ia menahan diri lantaran gengsi. Tidak ada gunanya juga sekarang, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Dia sudah pergi. Namun perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Seminggu setelah kematian Ratna, desa kembali bergosip. Kali ini gosip itu menyalahkan Dimas. Aku dengar-dengar ya, suaminya itu loh nggak ngejaga Ratna dengan baik. Ya mungkin dia juga salah. Ratna kan istrinya, harusnya dia bisa mencegah Ratna bekerja terlalu keras. Di tengah semua itu, Siska mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia sering merasa ada yang mengawasi. Meskipun ruangan kerjanya kosong, file-file medis tiba-tiba berantakan tanpa alasan. Pintu seringkali berderit sendiri, namun ia tetap menyangkal perasaan itu. Suatu malam, tepat seminggu setelah kematian Ratna, gangguan yang dialami Siska mencapai puncaknya. Ia sedang memeriksa dokumen lembur ketika tiba-tiba lampu berkedip-kedip. Aroma menyengat yang mirip dengan aroma darah tercium kuat di ruangan itu. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Nafasnya memburu jitu. Siapa itu? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ketika ia berbalik, bayangan Ratna berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat dengan darah mengalir dari sudut bibir. Begitu pula di sela-sela tangan yang tetap mengelus perut buncitnya. Siska hanya menjerit, tetapi jeritannya terputus saat lampu mati total.
Kau pantas mati. Siska menjerit kala mendengar suara itu, namun ia disadarkan oleh lampu yang ikut menyala bersamaan dengan jeritanya sendiri. Seolah suara jeritannya itu membawa arus listrik untuk menghidupkan semua lampu, bahkan melebihi kapasitasnya dan membuat beberapa lampu di sana meledak. Siska keluar dari puskesmas itu, lari terbirit-birit dan pergi meninggalkan puskesmas dengan keadaan pintu yang menganga. Ia sudah tidak peduli dengan benda yang akan hilang atau apapun yang akan masuk ke dalam puskesmas itu, asalkan dirinya selamat. Keesokan hari, malam masih lekat ketika Siska duduk bersama dua rekannya, Dina dan Winda, di teras belakang puskesmas, tempat di mana semua gibahan itu keluar. Aroma kopi hitam yang baru diseduh melayang di udara, tetapi wajah mereka tidak menunjukkan kenikmatan. Winda yang dikenal cerewet dan juga rewel memecah keheningan. Kalian dengar nggak? Tadi pagi Bu Yati bilang B-nya nggak mau berhenti nangis loh kalau lewat ruang bersalin, katanya berbisik meski tidak ada orang lain di sekitaran mereka. Siska melirik Winda dengan tajam. Jangan mulai lagi deh, Win. Itu cuma sugesti. Orang-orang di sini terlalu percaya sama yang nggak masuk akal. Tapi aku lihat sendiri kok, Bu, sambung Dina. Suaranya lebih pelan. Kursi di lorong itu tiba-tiba bergerak waktu aku mau ke toilet. Aku sampai lari balik ke ruanganku. Siska mendengus, memaksakan tawa kecilnya. Meski ada kejadian yang dialaminya tadi malam, ia seperti ingin berlaga menjadi superhero yang tidak takut dengan hal tahayul. Kalian ini terlalu banyak nonton film horor. Kalau kursi roda bergerak ya mungkin aja karena lantainya licin. Udah deh, jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Siska percaya semua itu benar terjadi. Bahkan ia pun mengalami jauh hal yang lebih mengerikan daripada hanya sekedar poltergeist. Tapi demi menjaga wibawa superiornya, ia tidak mau terlihat lemah di depan juniornya. Siska tentu tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Ratna yang menghantuinya malam itu. Dan lagi, karena rasa bersalah yang ia pendam terlalu dalam membuatnya terus menyangkal seperti biasa. Obrolan mereka berubah menjadi gibah dan nama Ratna kembali lagi disebut. Ya kalau menurutku sih, Ratna itu memang terlalu ambisius, ujar Winda sambil menyeruput kopi. Dia itu suka sok bertanggung jawab. Padahal kan dia tahu dia nggak sehat, sambil tua. Yang salah ya sebenarnya tetap dia sendiri sih. Dina mengangguk setuju. Betul, kalau dia nggak terlalu memaksakan diri, dia pasti nggak bakal kena fitnah juga kan. Kadang kita perlu tahu kapan harus berhenti, ya kan? Nah betul, seperti waktu ada pekerjaan laporan akhir bulan yang harus kita bawa ke pusat. Semua laporan dia ngerjain, kan aku bisa bantu. Tambah Winda dengan menggebu-gebu. Siska melirik Winda dengan tajam. Alah, kamu itu juga bantu apa sih? Kamu kan aku suruh buat laporan kehamilan selama 6 bulan aja, sampai sekarang belum selesai. Gimana gaji kita bisa turun kalau bukan dia ngerjain laporannya? Oh, berarti ibu yang nyuruh Ratna ngerjain laporan itu, tanya Winda polos. Ya menurut kamu siapa yang punya wewenang? Makanya kalau kuliah itu jangan pacaran terus, biar tahu gimana caranya bikin laporan, jawab Siska tegas. Winda hanya cekikikan malu. Ia tidak pernah tahu bahwa dirinya jauh dari kata pintar. Tapi selama pembicaraan itu, diam-diam Siska merasa puas karena mereka menguatkan apa yang ingin ia percayai, bahwa ini semua juga bukan sepenuhnya salahnya. Dan malam itu, sesuatu berubah. Sebuah suara halu hampir seperti bisikan mulai terdengar di antara hembusan angin malam. Awalnya hanya samar, tapi semakin lama semakin jelas. Kalian senang sekali menghakimi. Winda menghentikan ucapannya, memandang Dina dengan bingung. Tadi kamu ngomong apa? Enggak kok, aku nggak ngomong apa-apa, jawab Dina bingung. Siska mengetukkan sendok pada gelasnya, berusaha mengalihkan perhatian mereka. Sudah, jangan jadi paranoid. Itu mungkin suara angin. Namun tiba-tiba saja lampu di teras itu berkedip-kedip, membuat ketiganya terdiam. Kopi di tangan Dina bergetar dan suara kursi roda kembali terdengar dari dalam puskesmas. Kalian dengar suara itu nggak? Suara Winda bergetar. Siska mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat. Di lorong yang gelap di balik pintu, sosok samar seorang perempuan hamil mulai tampak. Tangannya menggantung lemas di sisi tubuh dan kepalanya sedikit miring seperti memperhatikan. Ratna,
Bisik Siska tanpa sadar. Sosok itu menghilang, meninggalkan mereka bertiga terdiam. Dina memegangi dadanya yang berdebar. Sementara Winda mulai menangis. Siska yakin itu adalah hantu Ratna yang menuntut balas atau gentayangan lantaran tak tenang. Keesokan harinya, Winda dan Dina bersikeras bahwa mereka harus meminta maaf kepada Ratna, tetapi Siska masih bersikap keras kepala. Apa kalian mau terlihat bodoh? Di desa ini, kalau tiba-tiba kita minta maaf, itu artinya kita mengakui semua gosip tentang Ratna itu salah. Dan lagi pula Ratna sudah mati. Kepada siapa kalian mau minta maaf? Suaminya? Bisa-bisa dipenggal kepala kalian. Tapi Bu, protes Dina, suaranya gemetar. Apa yang kita lihat semalam itu bukan halusinasi loh Bu. Ratna tidak tenang karena kita, dan aku nggak mau terus diganggu. Siska mendengus kesal. Semua itu cuma kebetulan. Kalau kalian mau minta maaf ke kuburan, ya silakan aja. Aku nggak peduli. Sikap keras kepala Siska membuat Winda dan Dina ragu untuk bertindak. Mereka tetap berdiam, berusaha meyakinkan diri bahwa ini semua hanya kebetulan. Tetapi malam demi malam dilalui. Teror itu semakin nyata terlihat di mata. Tak bisa terelakkan bahwa itu hal yang lain, bukan halusinasi atau bahkan manusia iseng. Dan semakin malam cenderung kejam. Hari itu, langit di atas puskesmas menggantung suram. Kelabu yang pekat seolah menyembunyikan rahasia gelap yang tak terucapkan. Angin yang lembab menggesek dedaunan dengan suara seperti bisikan, seolah alam tengah memperingatkan akan sesuatu yang lebih besar. Ketegangan semakin memuncak ketika tiga sosok dari kantor pusat dinas kesehatan tiba tanpa aba-aba atau undangan. Langkah mereka penuh wibawa, namun menyiratkan ancaman yang dingin. Tujuan mereka jelas, menyelidiki laporan misterius yang mengarah pada kematian tragis Ratna. Siska berdiri di ambang pintu, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup liar. Wajahnya dibalut senyuman palsu, profesional namun kaku, seperti tipeng rapuh yang bisa retak kapan saja. Silakan masuk. Suaranya terdengar sedikit bergetar sambil mempersilakan tamu-tamu besar itu menuju ruang rapat yang sempit dan sesak oleh bayangan kebenaran yang enggan untuk terungkap. Di ruangan itu, atmosfernya terasa berat. Pak Herma, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, duduk dengan punggung tegap dan pandangan tajam seperti seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Di sebelahnya, Bu Melati, sang pengawas wilayah, membawa aura dingin yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Arif, staf muda yang gugup, sibuk mencatat dengan ketelitian yang mengkhianati ketakutannya sendiri. Kami tidak bermaksud untuk mengganggu, ujar Pak Herman. Nadanya datar namun menusuk seperti pisau yang merobek pelan. Tapi kami perlu mengklarifikasi beberapa hal mengenai insiden di sini, terutama terkait tentang kematian Bu Ratna. Siska mengangguk kecil, tetapi tangannya di bawah meja tidak bisa berbohong. Tangannya tak berhenti bergetar dan berkeringat seperti tremor stadium 17. Dina dan Winda duduk di sisi kanan dan kirinya seperti selir yang mengepak kipas besar di samping Siska. Tapi bukan semilir angin sejuk yang Siska dapatkan, melainkan hawa padat yang menghimpit napasnya. Wajah Winda dan Dina pucat seperti kain kusam yang baru saja diseret keluar dari rumput. Suasana di ruangan itu semakin tegang, seolah setiap orang di dalamnya sadar bahwa kebenaran adalah bayangan yang sudah terlalu lama mereka hindari, dan kini bayangan itu semakin dekat. Pak Herman mulai bertanya dengan suara tenang, tetapi setiap kalimatnya membawa tekanan yang tidak bisa diabaikan pendengarnya. Bu Siska, kami mendapatkan informasi bahwa sebelum meninggal, Bu Ratna sering mengeluh tentang kelelahan yang berlebihan. Mengingat kondisinya yang sedang hamil tua, apakah ada upaya dari pihak puskesmas ini untuk mengurangi beban kerjanya? Siska menelan ludah. Tentu Pak, kami selalu mencoba mengatur jadwal agar adil, tapi ya Anda tahu sendiri, jumlah tenaga medis di sini sangat terbatas. Almarhumah Bu Ratna juga orang yang sangat berdedikasi tinggi. Dia itu sering memaksa untuk tetap bekerja meskipun kami sudah menyarankan untuk beristirahat.
Entah udara dingin dari mana, tiba-tiba saja ruangan yang terasa lembab dan pengap itu berubah menjadi sejuk tapi cenderung dingin. Hingga saat Siska selesai menjawab, ada sebuah kejadian yang cukup aneh. Pada salah satu jendela kaca yang menghadap keluar, Siska melihat ada guratan embun yang bertuliskan kata bohong. Melihat itu pun, Siska sontak menunduk, seakan ada beban dadakan di kepalanya. Pak Herman menatapnya tajam. Apakah ada catatan formal yang menunjukkan bahwa Bu Ratna diberikan waktu istirahat lebih banyak? Siska terdiam sejenak. Saya rasa untuk hal itu kami tidak sempat mencatat secara khusus, Pak. Kondisinya memang cepat sekali memburuk. Di sudut ruangan, Dina mulai gelisah. Dia tahu bahwa semua yang dikatakan Siska adalah kebohongan semata. Kecuali tentang Ratna yang memiliki dedikasi tinggi. Itulah satu-satunya kebenaran yang diungkap. Inspeksi itu berjalan hingga sore hari dan tim pusat memutuskan untuk menginap di penginapan terdekat di desa itu. Malam itu Dina tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan rasa bersalah yang semakin menyesakan. Ia memutuskan keluar dari kamarnya dan berjalan ke ruang arsip, tempat Ratna biasa menyimpan catatan pasien dan jadwal kerjanya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia temukan, sesuatu yang mungkin saja bisa membuktikan bahwa Ratna memang diperlakukan tidak adil. Namun, ketika ia membuka pintu ruang arsip, aroma anyir yang tajam langsung menyerbu indera penciumannya. Dina terbatu, mencoba menutupi hidung. Ruangan itu seakan sudah ditinggal penghuninya belasan tahun. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di antara rak-rak yang berdebu. Siapa? Siapa itu? Panggil Dina. Suaranya bergetar tapi tidak ada jawaban. Hanya bunyi langkah berat yang perlahan mendekat dari ujung ruangan. Dina menoleh dan di sana ia melihat bayangan samar seorang perempuan hamil yang berdiri dengan kepala sedikit miring. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menetap. Dina berteriak, tetapi seperti teredam. Saat itu ia berlari keluar ruangan. Ia mendengar suara berat yang terus mengikutinya, pelan tetapi penuh ancaman. Dan ketika ia menoleh, tidak seorang pun atau sesosok pun yang terlihat. Tidak juga dengan bayangan perempuan hamil dengan nafas yang memburu yang memutar badan. Tapi hal yang tidak diinginkan atau tidak ingin dilihat muncul tepat di depan wajah Dina. Wajah yang mengerikan, penuh dengan dendam sekaligus menyayat hati. Tak bergeming, diam, juga tidak bersuara. Saat itu juga pandangan Dina menjadi gelap, seperti ditabrak oleh kegelapan yang datang tak dari mana. Di pagi harinya, Arif dan tim pusat melaporkan sesuatu yang aneh kepada Pak Herman. Pak, saya periksa semua dokumen jadwal kerja Bu Ratna, tapi ada beberapa arsip yang hilang. Saya cek di komputer, filenya juga tidak ditemukan. Pak Herman mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin? Bukankah semua arsip harusnya lengkap ya? Terutama tentang jadwal tenaga medis. Siska yang mendengar pembicaraan itu berusaha tetap tenang. Mungkin filenya belum diperbarui, Pak. Kami memang sedang mengalami kendala teknis pada sistem komputer kami. Namun, Bu Melati menatap Siska dengan raut curiga. Aneh ya, justru arsip terkait Bu Ratna yang hilang, padahal semua dokumen lain lengkap. Siska mulai merasa bahwa posisinya kini semakin terpojok. Tetapi sebelum ia bisa memberikan alasan lain, seorang perawat berlari ke arah mereka. Wajahnya pucat pasi. Bu Siska, ada masalah di ruang bersalin. Mendengar itu, tim pusat dan staf puskesmas segera menuju ke ruang bersalin. Di sana mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kursi roda yang biasa digunakan untuk pasien tampak berdiri miring, seolah didorong oleh kekuatan tak terlihat. Di dinding ruangan bercak darah samar membentuk sesuatu yang menyerupai jejak tangan. Winda yang juga berada di ruangan itu mulai menangis histeris. Ini Ratna, ini pasti Ratna. Dia nggak tenang. Siska mencoba menenangkan situasi, tetapi suara tangisan bayi yang lirih mulai terdengar dari sudut ruangan. Meskipun tidak ada bayi di sana, Pak Herman dan juga tim pusat saling pandang, terlebih melihat kepanikan Winda. Wajah mereka menunjukkan campuran ketakutan dan juga kebingungan. Bu Siska, ujar Pak Herman dengan nada tegas, saya rasa
Ada lebih banyak yang harus Anda jelaskan. Ketika malam menyelimuti puskesmas, gelapnya membawa serta sesuatu yang lebih dari sekedar keheningan. Suhu ruangan terasa lebih dingin, tidak wajar, seperti nafas dari dunia lain yang merembes masuk ke dinding-dinding bangunan tua itu. Tim dari pusat yang pada awalnya hanya merasa kebingungan dan penuh wibawa, perlahan mulai merasakan ketidakwarasan yang menjalar di udara. Lampu di koridor berkelip tak menentu. Bayangan-bayangan aneh bermain di sudut mata mereka, bergerak cepat tetapi selalu menghilang saat dilihat langsung. Dina yang sudah lama dibayangi rasa bersalah, merasakan detak jantungnya semakin liar di setiap langkahnya. Ia merasa diikuti. Ruangan yang seharusnya kosong terdengar seperti dipenuhi suara nafas berat yang nyaris tak terdengar ketika ia menoleh untuk memastikan. Yang dilihatnya hanyalah kursi-kursi yang diam, tetapi rasa dingin seperti sentuhan di bahunya tak bisa ia abaikan. Winda yang duduk di ruang istirahat mulai mendengar suara-suara pelan yang memanggil namanya dari dinding. Winda, suaranya seperti bisikan Ratna, lembut namun penuh luka, menyayat tak tergambarkan kesedihannya, dan semakin lama semakin mendekat. Sementara itu, Siska berusaha keras untuk mengabaikan semuanya. Ia menolak mempercayai apa yang terjadi. Setiap suara asing, setiap kilasan bayangan ia abaikan dengan paksa, tetapi denyut di kepalanya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menekan jiwanya dengan ketakutan tak kasat mata. Ia mulai merasakan kehadiran Ratna di sudut-sudut ruangan, di pantulan cermin, atau bahkan dalam bayangan sendiri. Namun Siska tetap menyangkal, mulutnya terkunci rapat meski hatinya menjerit. Puncak kejadian malam itu terjadi di ruang arsip. Dina dan Winda menemukan diri mereka terkunci tanpa alasan, hanya ditemani keheningan yang mencekam. Bau tidak sedap dan menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Aroma itu bercampur dengan harum yang tidak layak. Ketika mereka menoleh ke arah rak arsip, selembar kertas tua jatuh perlahan ke lantai dengan tulisan tangan Ratna yang masih membekas di sana. "Aku tahu apa yang kalian lakukan." Siska yang mendengar jeritan Dina hanya tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Namun ketika ia kembali ke ruangannya sendiri, ia menemukan kursinya berputar perlahan, seolah seseorang baru saja bangkit dari sana. Di atas meja, cangkir tehnya masih berasap, padahal ia yakin telah meninggalkan ruangan itu kosong. Bayangan Ratna muncul di cermin kecil di meja kerjanya. Mata Ratna menatap langsung ke arahnya, penuh dendam sekaligus luka yang membakar. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari teror itu. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang apa yang mereka alami malam itu, mata mereka yang penuh ketakutan dan keringat dingin di wajah mereka berbicara lebih dari cukup. Kebenaran yang berusaha mereka sembunyikan mulai menguap, menggantung di udara seperti racun, mengendap di setiap sudut puskesmas. Rasa bersalah mereka adalah pintu yang terbuka bagi Ratna untuk masuk, dan setiap nafas menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur lama. Merasa kondisi sudah tidak stabil untuk mengungkap sebuah kebenaran, akhirnya tim pusat memerintahkan kepada semua staf pulang ke rumah masing-masing, kecuali satpam yang harus siap jaga ketika ada pasien, dan juga Bu Melati yang memilih untuk tetap meninjau dokumen yang ada di ruang rapat sendirian. Alasannya sederhana, ia ingin masalahnya segera selesai lalu pulang memeluk anaknya. Sejak insiden di ruangan bersalin, perasaan tidak nyaman terus menghantui Bu Melati. Ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar, tetapi ia belum bisa menemukan bukti yang jelas. Meski ia yakin siapa di balik semua kejadian itu. Di meja kecilnya, setumpuk kertas dan berkas jadwal tenaga medis tersebar. Ia membaca setiap halaman dengan cermat, mencoba menyusun ulang kronologi yang bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna. Ia seperti detektif dadakan yang harus menyelesaikan kasus pembunuhan berantai. Namun keheningan ruang rapat mulai terasa menekan. Lampu gantung di atas kepala Bu Melati berayun perlahan. Meski tidak ada angin, suara jarum jam di dinding terdengar semakin keras di telinga, seolah menghitung sesuatu yang tidak terlihat.
Kemudian samar-samar terdengar suara langkah kaki berat dan menyeret mendekat ke arah pintu. "Siapa di sana?" panggil Bu Melati, mencoba menjaga ketenangannya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang ia dapatkan. Bu Melati mencoba mengabaikannya, kembali ke dokumen di hadapannya, tetapi suara langkah itu terus terdengar. Kali ini lebih keras, mendekati pintu, perlahan namun pasti. Entah setan atau demit apa yang dilihatnya, ada sosok perempuan dengan wajah sedih mengelus perutnya, dengan hati seakan gembira, seraya bersenandung lagu yang tidak tahu apa, berjalan pelan sekali melewati pintu ruang rapat. Meski panggilan terus dilontarkan, ia merasa percuma. Tidak akan ada jawaban dari sosok itu. Dengan rasa yakin, Bu Melati mengikuti sosok tersebut yang rupanya semakin menjauh menuju ke ruang arsip. Jalannya seakan lebih cepat daripada sebelumnya. Ia terus mengikuti sosok itu, tapi perlahan sosok itu seakan terhap oleh pintu arsip yang tertutup rapat. Bu Melati jelas mengetahui bahwa itu bukanlah manusia, bukanlah makhluk hidup yang bisa berjalan menembus pintu. Nafasnya mendadak tercekat. Ketika membuka pintu ruang arsip, ia berdiri, mengambil nafas panjang, sampai akhirnya perlahan mendekat, dan pada suatu benda yang tidak asing di matanya, sesuatu yang sepertinya akan mengungkap sebuah kebenaran. Keesokan harinya, Pak Herman memanggil Siska untuk berbicara empat mata. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya tidak bisa berbohong, tajam, mengintimidasi, seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang terlihat. "Siska, ini bukan pertama kalinya saya menangani masalah seperti ini," katanya perlahan. Maksud Bapak?" Siska mencoba terdengar tenang, meskipun keringat dingin mulai membasahi punggungnya. "Saya tahu, terkadang tenaga medis kita berada di bawah tekanan yang tidak manusiawi. Tapi saya juga tahu bahwa rasa bersalah bisa menghantui orang yang tahu mereka salah," lanjut Pak Herman. Siska merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Maksud Bapak apa ya? Saya kok nggak ngerti." Pak Herman menatapnya tajam. "Katakan yang sebenarnya, Siska. Apa yang terjadi kepada Ratna sebelum dia meninggal? Apakah memang ada sesuatu yang kalian sembunyikan?" Siska tidak menjawab, hanya ada keheningan yang panjang, tetapi keheningan itu berbicara lebih banyak dari kata-kata. Malam itu, ketika semua orang mencoba beristirahat, teror mencapai puncaknya. Seluruh lampu di puskesmas padam, meninggalkan gedung itu dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan, suara langkah berat terdengar, diikuti oleh ketukan pelan yang berulang-ulang di dinding. Di ruang rapat, Pak Herman melihat sesuatu yang membuatnya sulit untuk bernafas. Ia melihat Ratna pada cermin di depannya, matanya penuh kebencian menatap langsung ke arahnya. "Kenapa? Kenapa kalian membiarkan aku mati?" Suara yang terdengar berat, penuh kemarahan. Pak Herman terjatuh dari kursinya, tetapi ketika ia kembali melihat cermin, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada pantulan dirinya sendiri yang gemetar ketakutan di tempat lain. Siska berlari keluar dari ruangan jaga, tetapi lorong puskesmas itu terasa lebih panjang dari biasanya, seolah seperti tak berujung, hingga suara Ratna kembali menggema di telinganya dan suasana semakin mencekam. Tidak ada yang bisa tidur dengan nyenyak malam itu. Semua orang merasa terperangkap dalam kegelapan yang tidak terdefinisikan, dengan ketakutan yang terus berkembang di setiap sudut bangunan. Siska yang biasanya tenang dan selalu penuh dengan perhitungan, kini tak mampu lagi menahan kegelisahannya. Pikirannya terus dipenuhi oleh bayangan Ratna yang terus mengejarnya. Di ruang rapat, Pak Herman dan Bu Melati memutuskan bahwa mereka perlu melakukan sesuatu. "Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi," ujar Pak Herman dengan suara berat. "Kita harus mencari tahu siapa yang bisa membantu kita. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penjelasan medis dan administratif. Ini lebih besar dari itu semua." Bu Melati mengangguk. "Betul Pak, kita butuh melakukan sesuatu, tapi ya kita perlu mencari orang yang bisa membuktikan semuanya." Ia menoleh ke arah Arif. "Rif, coba panggil Siska dan dua anak buahnya itu." Arif mengangguk, disusul dengan wajah curiga dan bingung dari Pak Herman. "Apa maksudmu?" "Saya mendapat petunjuk tentang arsip yang hilang.
juga beberapa laporan akhir bulanan, dan juga tiap 6 bulan sekali yang ternyata semua itu dikerjakan oleh Ratna. Bu Melati berkata dengan tenang. Saya mencium aroma senioritas di sini. Arif kembali bersama dengan 3 orang yang diminta untuk hadir di ruang rapat itu. Sekarang coba jelaskan kepada saya, siapa yang mengerjakan laporan bulanan, laporan ibu hamil, dan juga laporan 6 bulan terakhir di puskesmas ini? Tanya Bu Melati mengintimidasi. Siska menelan ludah dan menjawab dengan ragu. Untuk laporan 6 bulan terakhir dikerjakan Winda, Bu. Lalu untuk laporan... Cukup! Winda, coba tunjuk di laporan ini, mana laporan bulanan dan mana yang laporan 6 bulanan terakhir? Tanya Bu Melati seraya menunjukkan 2 tumpukan dokumen yang tersusun rapi seperti tower. Winda ikut menelan ludah dengan ragu yang mendekat dan membuka satu persatu dokumen yang ada. Lama sekali. Sudah cukup dramanya. Kalau memang benar kamu yang membuat laporan itu, kenapa kamu tidak bisa mengenali map kamu sendiri? Saya tahu kalian semua di sini cuma makan gaji buta. Dina, tugasmu itu adalah admin di sini. Winda, tugasmu itu membantu Dina menyelesaikan semua pekerjaannya. Dan kamu, Siska, kamu adalah pimpinan yang seharusnya memberikan porsi yang merata pada bawahanmu. Job desk yang sesuai. Ratna itu bidan, bukan petugas laporan. Tugas dia adalah mengurusi ibu hamil, menangani pasien luka-luka. Lalu Dina dan Winda mencatat laporannya. Kamu juga, Siska, jangan kira kamu adalah pimpinan lantas kamu berlagak tidak mau mengotori tanganmu dengan darah ibu-ibu hamil. Ujar Bu Melati penuh dengan amarah kali ini. Tidak ada yang bisa menjawab. Semuanya diam. Begitu juga dengan Pak Herman yang kebingungan dengan pernyataan dari Bu Melati. Dan sekarang, kalau kalian merasakan teror itu setiap hari, ya wajarlah. Kalian yang sudah membuatnya mati kelelahan. Mata kalian tuh di mana? Di tubuh hamil yang seharusnya kalian tangani. Malah kalian menyiksa dia dengan semua kerjaan yang seharusnya bukan dikerjakan rata. Lanjut Bu Melati mengomel dalam ketegangan yang mencekam. Ruang rapat terasa seperti penjara. Dinding-dindingnya menekan dari segala arah. Lampu neon di atas kepala berkedip menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di permukaan meja kayu. Dina dan Winda duduk dengan tubuh kaku. Nafas mereka terdengar pelan namun putus-putus. Siska sudah tidak bisa lagi berbicara. Tidak ada alasan yang tepat untuk menepis semua kebenaran itu. Ketika semua terdiam menunggu jawaban yang entah apa, tiba-tiba saja muncul suara yang berasal dari mulut Dina. Ia menangis. Dia menuduhku. Suara itu bergetar, bercampur tangis yang menyayat. Dia menyuruhku bekerja tanpa henti. Aku tidak bisa bertahan. Ya, Dina seperti sedang berbicara mewakili sosok Ratna atau sedang dirasuki oleh sosok Ratna. Semua orang terdiam saling berpandangan. Siska yang selama ini merasa dirinya tidak bersalah, merasa ada sesuatu yang menyesakan di dada. Ratna tidak hanya mengeluhkan kelelahan, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah rasa tidak dihargai, diperlakukan tidak adil meski sudah berusaha sebaik mungkin. Bahkan setelah ajal merenggutnya, ia masih terus diperlakukan tidak adil. Siapa yang menuduhmu dan apa yang mereka lakukan? Tanya Bu Melati yang diam-diam mulai meneteskan air mata. Seakan ia tahu seperti apa rasanya. Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan suara tangisan keras dari tubuh Dina. Tangisan yang seperti ratapan yang tidak dapat dibendung lagi. Siapa di antara kalian yang terlibat lebih dalam atas kematian Ratna daripada yang kalian kira? Sesuatu yang selama ini kalian tuduhkan. Ucap Bu Melati lagi. Kalian bertiga memiliki bagian dalam ini, katanya dengan suara yang tak terbantahkan. Tindakan kalian selama ini, pembiaran, ketidakpedulian, telah menambah luka pada jiwa Ratna. Dia merasa dihancurkan dari dalam. Winda hanya ikut menangis terus, memeluk Dina yang masih saja menangis. Sementara Siska yang biasanya penuh kuasa mulai merasa tubuhnya terjatuh lemah. Kebenaran itu menghantamnya dengan keras. Mereka semua telah berperan dalam penderitaan Ratna, baik dengan tindakan langsung atau pengabaian yang tak terlihat.
Sesaat setelah pengakuan aneh itu juga, Dina kembali tersadar dengan ketakutan. Ratna seakan hanya mampir sebentar untuk menegur atau menyapa. Pak Herman dan Arif merasa tidak berdaya, tapi mereka tahu satu hal, mereka harus membuat semua ini selesai agar Ratna bisa mendapatkan kedamaian dan puskesmas ini kembali normal. Siska, Dina, dan Winda tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan dan memberikan penghormatan yang pantas untuk Ratna. Keputusan ini akan menjadi titik balik yang menentukan apakah mereka akan bebas dari teror yang terus mengikutinya. Akhirnya, Siska mengakuinya. Jadi ada seorang pasien yang saat itu melahirkan, namun kondisinya tidak begitu bagus. Tali pusar bayi itu melilit lehernya sendiri, dan entah apa yang terjadi saya tidak tahu karena saya tidak berada di sana. Bayi itu tidak bisa tertolong lagi. Lalu saya mulai menyebarkan kabar kalau memang itu semua adalah kesalahan Ratna karena ya terlalu ceroboh melakukan pekerjaannya. Sampai akhirnya banyak warga tidak lagi mau datang kepada Ratna untuk berobat. Wah, luar biasa sekali Siska. Hebat kamu, kata Pak Herman. Baiklah kalau begitu, silakan. Akui kesalahanmu kepada seluruh warga yang menjadi korban mulut besarmu itu. Untuk posisimu di sini akan kami pertimbangkan lagi di kantor pusat bersama yang lainnya. Tutup Pak Herman meninggalkan Siska, Winda, dan Dina di ruang rapat. Keesokan harinya, semua warga dikumpulkan oleh para anggota puskesmas. Tepatnya jam 10 pagi, semua orang datang kecuali suami Ratna yang bekerja. Di halaman yang tidak terlalu luas itu, semilir angin yang berembus dari puncak gunung menemani sebuah pengakuan. Siska mengakui semua kesalahannya, fitnah yang terucap selama ini, dan apapun yang terjadi kepada Ratna kebanyakan adalah kesalahannya. Meski terjadinya keributan, hal itu dapat diatasi dengan sangat mudah. Entah memang sudah digariskan seperti demikian, atau memang itu adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan teror. Setelah pengakuan itu, semua menjadi sedikit lebih normal dari sebelumnya. Puskesmas tidak lagi terjadi teror. Winda dan Dina juga sudah meminta maaf kepada Ratna dengan cara mendatangi makamnya. Mereka yang memang merasa bersalah telah melakukan segala cara untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi tetap dihantui oleh ketakutan. Setiap langkah mereka di lorong puskesmas itu terdengar menggema, dan setiap bisikan malam seperti ancaman yang tak terucapkan. Mereka tahu, meskipun mereka sudah meminta maaf, tidak ada yang benar-benar bisa menghapus beban perasaan yang mereka rasakan. Namun mereka berusaha untuk bertahan, mencari kedamaian, berusaha menghidupkan kembali semangat yang dulu ada di antara mereka berdua, memulihkan apa yang telah hilang, meski jiwa mereka tidak benar-benar pulih. Di sisi lain, Siska, ia memilih jalan yang berbeda. Ia terus menganggap dirinya sebagai korban dalam kasus ini. Meskipun sudah mengakui, tetap saja arogansi dalam dirinya tetap saja menggebu. Rasa bersalah jelas, mau disalahkan? Belum tentu. Kenyataannya, dia adalah pengkhianat yang membiarkan Ratna mati dengan penuh penderitaan. Kebencian semakin membelenggunya, menjadikannya semakin terisolasi dari dunia sekitar. Malam demi malam, Siska merasa semakin dekat dengan kehancuran. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Ratna selalu hadir. Wajahnya yang terdistorsi oleh rasa sakit dan kemarahan selalu muncul di kelamnya, seolah-olah memanggilnya. Siska. Suara itu memanggil terus dan menghantui Siska. Tapi Siska tetaplah Siska. Sikap manusia kadang tidak bisa berubah. Apapun yang dihadapinya, ia akan kembali pada sikapnya semula. Sekali pembohong, maka tetap pembohong. Ada suatu petua yang berkata, orang jahat hidupnya lebih lama. Ya, begitulah yang terjadi. Kabarnya, Siska sudah dipindahkan tugasnya di instansi yang berbeda dan berada di kota yang jauh lebih rumit daripada di desa. Dengan sikap yang sama, dengan mulut besar yang tetap menganga, percaya atau tidak, Siska masih hidup sampai saat ini, masih menyebar fitnah, menjilat kiri dan kanan, menyikut hal yang tidak patut. Percaya atau tidak dengan cerita ini, kembali kepada para pendengar. Mari kita buang buruknya dan ambil baiknya
jika memang ada. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Yudarian. Bener kan, gigit banget horornya pokoknya kalau kisah-kisah dari Yudarian. Dan pada kesempatan kali ini kisah seorang bidan nih di puskesmas desa ya. Aduh, jadi memang ya seperti itulah ya keadaan di suatu desa, terutama desa-desa kecil. Apa namanya, gosip sekecil apapun pasti akan cepat menyebar dan apa ya, ibaratnya jarum jatuh aja kedengeran. Dan di sini bagaimana Siska adalah seorang kepala di puskesmas itu ternyata sudah berlaku tidak adil kepada salah satu bawahan yang bernama Bidan Ratna. Jadi Bidan Ratna ini dalam kondisi hamil tua ya, yang mana seharusnya ya harusnya malah cuti ya, atau paling tidak kalau dia memang tidak cuti ya dikurangilah porsi kerjanya. Tapi di sini justru malah ditambahi dengan alasan apa namanya, ya intinya dedikasi dia tinggi lah ya. Dan kayaknya sih Bu Siska ini kayak ada kecenderungan memihak kepada Winda dan Dina, padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan Winda dan Dina, tapi mungkin karena ada faktor kedekatan, pekerjaan-pekerjaan itu dilimpahkan kepada Bidan Ratna, sampai pada akhirnya Bidan Ratna tidak sanggup lagi secara mental dan fisik, akhirnya tumbang dan meninggal dunia. Di sini justru malah disebarkan fitnah bahwasanya itu adalah kesalahan dia ketika menangani salah satu pasien yang bayinya tidak selamat karena terlilit tali pusar di lehernya. Jadi kayak membuat ini ya propaganda agar warga desa itu benci sama sosok Bidan Ratna. Disinilah Bidan Ratna seolah nggak terima, bahkan ketika ada sidak dari kantor pusat di sini mulai ditunjukkan. Keren banget tuh salah satu scene horornya ya ketika kesurupan itu kalau menurut saya ya. Dan bagaimana teror demi teror di puskesmas itu akhirnya berhenti setelah kebenaran akhirnya terungkap dan juga Bidan Siska mau mengakui kesalahannya. Di sini Bu Siska ini lebih kepada apa ya, sosok antagonis banget ya, kayak merasa memenang sendiri, kayak apa ya, ya sosok antagonis lah ya. Saya suka nih kata-kata di endingnya, kata-kata Mas Yudarian ya, orang jahat itu akan lebih lama hidupnya. Dan sampai saat ini untuk Bu Siska masih ada dan justru makin parah sifatnya. Ya, apapun yang terjadi tetap didoakan lah ya. Semoga Bu Siska bisa dibukakan pintu hatinya, bisa menjadi orang yang baik, dan semoga juga Bidan Ratna bisa diterima di sisinya. Amin, amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Yudarian atas kisah luar biasanya, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.